politik dalam kajian marketing politik merupakan suatu strategi yang digunakan oleh partai politik atau kandidat untuk mempengaruhi pemilih akan memilih mereka. Strategi komunikasi politik yang efektif dapat membantu partai politik atau kandidat untuk memenangkan pemilihan dan mempengaruhi masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kajian marketing politik, yaitu yang pertama, pemasaran politik. Model pemasaran politik bergantung pada jenis politik yang akan disampaikan kepada pemilih. Pemasaran produk politik berupa partai dengan ideologinya akan memiliki cara dan strategi yang berbeda dengan pemasaran produk berupa figur atau kandidat. Yang kedua yaitu pencitraan politik. Pencitraan politik menjadi sangat penting untuk dilakukan agar produk politik semakin kuat dan diterima oleh masyarakat. Hal ini kemudian melahirkan model pemasaran politik yang disebut sebagai model political branding. Distribusi kelompok kepentingan dalam mengisi jabatan publik setelah menjadi tim sukses pilkada merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam kajian marketing politik. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap hubungan timbal balik antara tokoh politik dan marketing politik sebagai tim sukses. Salah satu contoh strategi komunikasi politik yang efektif adalah yang dilakukan oleh Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno mampu menggabungkan berbagai ideologi seperti Islam dan Marxisme untuk meyakinkan anggota partai dan massa pada saat itu untuk memperoleh kemerdekaan. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang efektif dapat membantu partai politik atau kandidat untuk memenangkan pemilihan dan mempengaruhi masyarakat. Yang kedua adalah marketing politik. Marketing politik adalah proses pemasaran yang dilakukan oleh kandidat atau partai politik dalam rangka memenangkan pemilihan umum atau mengamankan dukungan politik. Tujuan utama dari marketing politik adalah untuk mempengaruhi opini publik, membangun citra positif, dan meningkatkan popularitas kandidat atau partai politik. Marketing politik dapat dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, surat kabar, media sosial, dan kampanye tatap muka. Peran marketing dalam pilpres yaitu meningkatkan kesadaran publik. Marketing politik berperan penting dalam meningkatkan kesadaran publik tentang kandidat dan program mereka. Yang kedua, membentuk citra positif. Marketing politik juga membantu kandidat untuk membangun citra positif di mata publik dengan menyoroti prestasi mereka dan menciptakan narasi yang kuat dan konsisten. Yang ketiga, mobilisasi pemilih. Marketing politik juga membantu dalam memobilisasi pemilih untuk keluar dan memberikan suara mereka pada hari pemilihan. Yang ketiga, strategi marketing politik yang digunakan. Bentuk marketing politik dalam pemilu presiden yang memberikan perhatian penuh terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang kalangan menengah, bawah, ataupun menengah ke atas. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dari keinginan masyarakat, disusunlah kemudian strategi pemasaran oleh partai dengan tujuan membawa nama kandidat saat pemilu. Dapat berupa beberapa contoh strategi marketing politik dalam pemilu, yaitu membangun citra positif kandidat melalui media sosial dan iklan televisi, mengadakan kampanye tatap muka dengan warga untuk meningkatkan popularitas kandidat, menggunakan data analisis untuk mengetahui preferensi memilih dan menyesuaikan pesan kampanye, membentuk aliansi dengan partai politik atau tokoh masyarakat yang populer untuk memperluas basis dukungan. Marketing politik dalam konteks pilpres. Dalam kesimpulannya, marketing politik adalah alat penting dalam perpolitikan modern yang melibatkan berbagai strategi, mulai dari media periklanan hingga pendekatan langsung kepada masyarakat. Namun, keberhasilan dalam pemilih umum tidak hanya bergantung pada praktik marketing politik semata, melainkan juga melibatkan para elit politik, mobilisasi massa, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi mereka serta pilihan pemilih. Yang ketiga yaitu memahami orientasi pemilih. Pemilih adalah individu yang memenuhi syarat dan memiliki hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum atau pemilihan umum lainnya. Mereka adalah warga negara atau pemegang hak pilih yang secara demokratis berpartisipasi dalam proses pemilihan untuk memilih kandidat atau partai politik yang mereka anggap mewakili atau mewakilkan kepentingan mereka dalam pemerintahan. Hak memilih adalah salah satu hak fundamental dalam sistem demokrasi dan pemilih memiliki peran penting dalam menentukan hasil pemilihan dan membentuk arah kebijakan pemerintah. Policy problem solving atau kebijakan penyelesaian masalah adalah proses yang berfokus pada mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah-masalah yang muncul di tingkat pemerintahan atau organisasi dalam upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Langkah-langkah utama dalam proses kebijakan penyelesaian masalah yaitu identifikasi masalah, 2 analisis masalah, 3 pengembangan solusi, 4 evaluasi solusi, 5 implementasi dan monitoring. Tipologi pemilih itu ada 3, yaitu pemilihan setia, yang kedua pemilih yang naif, ketiga pemilih yang teraliansi. Yang keempat adalah pemilih yang apatis, tradisional, rasional, skeptis, dan kritis.